Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saudaraku yang beriman, dimanapun saat ini Anda berada, jumpa lagi dengan Madia Channel. Di sini Madia akan menampilkan satu kesaksian yang ternyata yang mengaku-ngaku dari pesantren, lulusan pinter agama Islam, kemudian jadi murtad ini ternyata banyak kebohongannya. Ini sudah Madia buktikan dengan Madia melakukan tanya jawab live terhadap orang tersebut si Aldi ini. Juga kita lihat dari beberapa argumen dia yang menjelaskan tentang ajaran Islam itu sama sekali orang ini tidak mengerti ajaran Islam Mari kita simak saja langsung. Go. Malam bro Madia Channel. Selamat salam dari Madia Channel. Selamat malam Bang Aldi. Selamat malam. Waalaikumsalam. Mantap kesaksiannya. Nah, ini Madia cuma bertanya sedikit saja tentang pada saat Bang Aldi itu kan pernah pesantren. Pada saat itu memang sih tidak semua pesantren mengajarkan ilmu-ilmu yang tersirat dalam Islam. Nah, menurut Bang Aldi, pada saat Bang Aldi di pesantren itu pernah belajar nggak kira-kira ilmu hadis, ilmu faraid, ilmu falak, ilmu cara menulis Al-Quran yang mantap itu loh, kaligrafi Al-Quran, pernah nggak Bang Aldi pada saat itu? Oke, karena awal saya katakan tadi dalam kesaksian dari awal saya masuk pesantren itu karena bukan suatu kebetulan Pak. Jadi karena pertolongan orang lain yang penuh kasih, jadi saya di kampung sana. Jadi saya bukan santri resmi. Jadi mungkin banyak pelajaran-pelajaran yang tidak diajarkan kepada saya. Saya cuma bisa mengikuti seperti pengajian-pengajian seperti itu. Bahkan yang saya katakan tadi juga di kesaksian ini, saya dapat undangan dari Imam Masjid Agung di sana. Ya seperti itu pembahasannya. Oh, berarti ilmu syariat namanya fikih berarti Bang Fikih betul. Iya, betul. Kalau sifat 20 pernah diajarin juga lah, pernah belajar juga lah Pak Aldi sifat 20. Ya. Allah hujat kita. Sifat 20 apa Allah? Bukan. Iya, pernah diajar juga lah. Iya, pernah. Pernah ya. Kalau Kan sifat sama nama beda ya Pak? Oh iya, beda, betul. Kalau muhalafatul hawadisi menurut Bang Aldi itu apa? Muhalafatul hawadisi. Saya mungkin ini pertanyaan yang terakhir Bang Papel. Muhalafatul hawadisi. Aduh, itu kan pelajaran, saya dapat pelajaran itu saat masih di madrasah ya, saya sudah tidak mengingatnya. Kecuali kalau memang saya menguasai bahasa Arab, maksud dalam artian saya masih hafal apa itu artinya. Karena saya bahas. Pak sudah belum pernah belajar itu ya, muhalafatul hawadisi ya, belum tahu ya. Kalau saya bilang sudah, itu kan di ajaran saya mungkin waktu SD. Satu sifat sih itu muhalafatul hawadisi, tapi gimana? Ya memang 20 itu sifat. Nah, jadi gimana menurut Bang Aldi muhalafatul hawadisi? Saya kan sudah jawab tadi Pak. Belum tahu ya muhalafatul hawadisi. Ya, sudah lupa mungkin. Oke Pak, Madia mungkin Pak, boleh saya Pak. Saudaraku yang beriman, kita sudah bisa menyaksikannya bersama-sama. Orang yang mengaku-ngaku itu dia tahu ajaran Islam, berasal dari pesantren, ternyata hanya kebohongan itu sendiri ya. Begitu Madia tanya, ternyata hal yang sangat penting mengenai muhalafatul hawadisi dia sama sekali tidak mengetahui. Padahal itu sangat penting karena Tuhan itu wujud qidam baka muhalafatul hawadisi dia tidak sama sekali serupa atau disamakan dengan apapun juga ya. Nah, jadi dalam hal ini dia tidak mengetahui bahwa Tuhan itu tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Nah, di sini sudah sangat jelas satu materi di dalam ajaran Islam, hal pokok dalam Islam tauhid, dia tidak mengetahui. Bagaimana dia bisa berkata orang ini jebolan dari pesantren lah, berpendidikan agama, fanatik,
dan hal-hal yang dikatakan orang ini pintar agama Islam ternyata bohong ya. Ini terbukti dengan ucapan dia ini sendiri. Bahkan dari Bang Papel pun mengatakan lupa dia, mungkin bilang Bang Papel tadi. Nah itu artinya nih orang memang tidak ada berkualitas sama sekali dalam hal kesaksian dia. Kalau dia mengatakan dari pesantren, dari berpendidikan agama, sebagai orang yang pintar dalam agama, ternyata bohong. Jadi dia membacakan kesaksian itu cuma membacakan teks. Kalau ada dia membacakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis, itu membacakan teks. Mari kita simak kembali ya. Oke, kita simak kembali. Bahkan kakek saya dan keluarga dari bapak adalah seorang haji. Saya didik keras oleh orang tua tentang ajaran muslim sejak kecil. Ajaran itu tertanam kuat dalam hati saya, sehingga saya menjadi orang yang boleh dikatakan fanatik terhadap agama saya. Sejak kecil, saya sudah belajar mengaji, dan pembelajaran pertama adalah belajar Iqra. Oke, kita tanggapin dulu ya. Saya sudah pernah live dengan orang ini. Saya sudah tanya beberapa hal yang mendasar tentang ajaran pokok Islam. Ternyata dia nggak bisa mengerti dan menjawab. Nggak mengerti dan menjawab, termasuk ilmu tauhid. Bahkan pada saat itu saya tanyakan yang hal sangat penting. Maksudnya qiyamuhu binafsihi, muhalafatul hawadisi, itu dia tidak paham, tidak mengerti. Nah ini artinya dia mengaku tahu agama Islam, itu ternyata kebohongan ya yang ditimbulkan. Teman-teman bisa lihat ya, saudara-saudara bisa lihat di video Madia yang sudah upload sebelumnya ini tentang kesaksian Aldi di akun Papel88 yang Madia review. Madia juga itu melakukan live ya melalui StreamYard, bertanya jawab dengan orang ini. Ternyata dia tidak mengerti. Hanya saja di sini saya menekankan tadi, ternyata ajaran orang ini, umat pengikut Paulus ini tidak perlu dipahami. Benar atau salah itu nggak perlu. Beda dengan Islam, dia dipahami dulu, dimengerti, baru memeluk Islam. Ini keistimewaannya mualaf ya, beda dengan ajaran murtadin. Kalau murtadin itu nggak mau tahu dia, yang penting masuk dulu ya, yang penting ada duit, ada materi, masuk dulu. Nah ini faktanya ya yang terjadi ya. Oke, kita lanjut dulu. Baiklah saudara-saudaraku ya, dari sini kita bisa mengambil beberapa poinnya, bahwa ternyata orang yang murtad itu kebanyakan dia asal masuk doang, tanpa mau mengetahui kebenaran ajaran dia itu gitu loh. Yang dia imani itu dia nggak ngerti sebenarnya. Ini terlontar dari mulut kesaksian itu sendiri. Jadi kalau dia mencoba untuk mengkorelasikan ajaran-ajaran itu cuma omong kosong doang. Ternyata dari mulut Aldi ini sendiri dia sudah menjelaskan bahwa dia itu asal percaya doang, asal tidak perlu dimengerti, asal imani doang gitu loh. Nah ini gambaran dalam diri dia itu, bahwa ajaran umat terjemahan pengikut Paulus ini ternyata tidak perlu dimengerti. Yang penting masuk doang, senang-senang doang. Ajarannya itu benar atau salah dia tidak tahu. Menyekutukan Tuhan apa tidak dia tidak mau tahu, yang penting dia senang gitu loh. Mari kita dengar ya. Oke. Saya akan pernah bisa menebus atau membayar apa yang telah Tuhan berikan kepada saya. Dan pertobatan saya ini tergenapi di bulan Agustus tahun 2020. Saya memutuskan memberikan diri sepenuhnya untuk dibaptis, karena saya sudah dipanggil, saya sudah mendapatkan jaminan keselamatan, saya sudah mendapatkan anugerah keselamatan. Jadi sudah wajib bagi saya harus meresponnya dengan iman. Karena iman bukan mengerti dulu baru percaya, melainkan percaya dulu dan kamu akan mengerti. Jadi ini alasan saya untuk keluar dari Islam. Terima kasih untuk waktunya, untuk para saudara-saudara semua yang berkenan. Wajib bagi saya harus meresponnya dengan iman. Karena iman bukan mengerti dulu baru percaya, melainkan percaya dulu dan kamu akan mengerti. Jadi ini alasan saya untuk keluar dari Islam. Terima kasih untuk waktunya, untuk para saudara-saudaraku yang beriman. Kita sudah mendengar ya dari kesaksian dari Aldi ini, mengatakan bahwa ajaran dia itu nggak perlu dimengerti, tapi diimani saja, masuk dulu. Urusan mengerti itu belakangan. Nah beda dengan Islam ya saudara-saudaraku ya. Di dalam ajaran Islam itu dipahami, dimengerti ya.
baru betul-betul berikrar bersyahadat. Nah, itu beda terbalik kalau dalam Islam. Kalau di ajaran mereka umat Paulus ini tidak perlu tahu, tidak usah belajar, artinya asal masuk saja gitu loh. Asal masuk saja dulu, kemudian baru belajar belakangan. Yang penting percaya dulu. Ibaratnya begini, beli kucing dalam karung gitu loh, seperti itu. Yang penting murtad dulu, jadi murtad dulu, urusan belakangan. Kalau mau belajar, mau menyesal tuh urusan belakangan. Dia maunya seperti Aldi ini. Kata Adi, tidak usah mengerti, masuk aja dulu ajaran itu yang penting. Nah, baru nanti belajar belakangan. Nah, kita dalam Islam nggak seperti itu ya. Nah, jadi Aldi ini adalah korban, mungkin salah satu korban yang seperti itu, karena dia mungkin tujuannya masuk menjadi murtad, menjadi pengikut Paulus itu, mungkin dia tujuannya bukan akhirat, penting dunia, biasanya karena harta, urusan dunia, atau urusan pasangan itu biasanya, atau karena kelemahan iman, dia tidak mempunyai bekal iman tauhid yang kuat gitu loh, sehingga dia menjadi seorang yang murtad ya saudara-saudaraku ya. Oke, untuk analisa review media untuk menjawab dari orang yang bernama Aldi ini sampai di sini. Kurang lebihnya media mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.